Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema kita kali ini Gemini adalah jiwa yang bersedih. Wah, ini jiwa siapa yang bersedih? Nanti kita lihat ya energinya paling tinggi siapa. Apakah jiwamu ataukah jiwa orang yang terkoneksi dengan dirimu? Dan nanti kita lihat juga pesan semesta dan koneksi dari inisial dan zodiaknya ya. Uh, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu, Gemini, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, bintang Gemini. Gemini, Gemini, jiwa yang bersedih, Gemini. Gemini, apakah dirimu yang bersedih ataukah dirinya? Kita lihat energinya bicara apa. Wah, di kartu pertama di sini ada penantian, Two of Wands. Wah, di sini entah kamu entah dia yang menanti ya. Ini ada beberapa yang menanti orang baru, kapan datang ya jodohku. Adapun menanti orang lama, kapan ya dia kembali padaku. Energinya seimbang, ada beberapa yang ingin melepaskan masa lalu, tetapi ada juga yang berusaha untuk menanti masa lalu ya. Saya merasakan di sini ada energi dari kalian. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Kalaupun mungkin ini terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi dari pasanganmu atau orang yang terkoneksi dengan dirimu. Kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Di sini mungkin ada hubungan LDR, kamu cemas, ataupun mungkin menanti apakah memang betul-betul dia ingin menikahiku ya. Ataupun mungkin kondisinya ada dia pergi ya, sudah meninggalkan kamu. Ya, dia ada beberapa saya lihat di sini energi twin flame yang mana merasa bahwa saya sudah mempunyai pasangan, dia sudah mempunyai pasangan, tetapi kok saya masih menginginkannya hadir dalam hidupku. Saya tidak berbahagia dengan pasanganku sekarang, saya ingin dirinya. Ya, ada yang merasa sepi walau mempunyai pasangan, serasa janda atau duda. Wah, ini repot ini ya. Tapi nih, kita bicara jiwa bersedih ya, berarti jiwa itu kayak macam menarik jiwanya, memanggil jiwanya gitu. Walaupun mungkin koneksinya sudah dengan yang lain, tetapi jiwanya meronta-ronta, menginginkan pasangannya. Karena kita bicara twin flame ya. Twin flame kan dia mencari jiwanya yang hilang, separuh jiwanya yang ada di tubuh orang yang berbeda. Sehingga kamu merasa rindu yang sangat mendalam untuknya, tetapi dia ternyata sudah mempunyai pasangan. Dan akhirnya ya kamu hanya bisa memendam sepi sendiri. Dia pun sama. Kalau kita bicara energi twin flame, dia juga menanti dirimu, tetapi apa daya, kalian semuanya, kalian berdua sudah mempunyai pasangan, atau bahkan ya ya pasangan atau bahkan suami atau istri gitu ya. Pasangan ini artinya maksudnya pacar gitu kan, ataukah suami atau istri, yang mana ya akhirnya mau tidak mau menyakiti satu sama lain, ataupun tidak mau terluka, ya jika kamu berkorban, dirimu lah yang terluka dibandingkan ribut ya. Ya sudah deh, saya yang terluka aja, nggak apa-apa. Jadi kamu rela berkorban untuk orang-orang di luar sana yang bisa bahagia, dan kamu mengorbankan cintamu, perasaanmu. Kalau bicara LDR, ya mungkin karena dalam tanda kutip ya, mungkin pasanganmu kalau seandainya ini sudah nikah,
Ya mungkin karena kerja, ya kamu merasa bahwa apakah dia betul-betul di sana aman ya, apakah memang betul-betul dia setia, apakah memang dia betul-betul inginkan atau memperjuangkan kami. Nah, ini ada kecemburuan juga karena saya lihat di sini ada ya mungkin gosip-gosip tentang dirinya, ataupun mungkin karena kamu nggak nyaman karena ya mungkin dia sekarang udah berubah agak sedikit dingin ataupun ya bagaimana, sehingga kamu merasa tidak diprioritaskan dan kamu kecewa. Ya biarin aja ya. Artinya gini, biarin aja itu maksudnya gimana ya Kak Ica? Biarin aja tuh maksudnya gini, kalau memang dia jodohmu ikhlas gitu kan. Kalau dia jodohmu pasti akan kembali padamu. Kalaupun bukan jodohmu, kamu ngoyo-ngoyo mencari tetap dia akan lepas. Intinya kan gitu, kita semua kan berserah kepada semesta. Kita gak usah ada kecemasan dalam diri. Ya, terkadang yang membuat diri kita tersakiti itu adalah dari pikiran kita, dari diri kita sendiri. Ya, jadi harus berpikir yang positif-positif aja tentang dirimu. Ingat apa yang kamu pikirkan itu adalah doamu. Kamu berpikir wah dia selingkuh, ujung-ujungnya dia selingkuh betulan. Kenapa? Kamu yang mau. Semesta tinggal mengabulkan aja. Jadi hati-hati dengan berpikir, hati-hati dengan firasat. Firasat yang benar oke, firasat yang salah ini bisa bahaya. Bisa menjadi musuh dalam selimut. Dimana kamu tidak menginginkan tapi Tuhan memberikan. Kenapa? Karena kamu memikirkan terus. Jadi semesta tahu bahwa oh ternyata dia inginkan, mungkin. Ternyata apa yang kamu tidak inginkan itu terjadi. Karena semesta tidak hanya bisa mengabulkan iya dan tidak. Dia tidak bilang oh ini yang dia mau, ini yang dia tidak mau. Semesta nggak tahu itu. Semesta taunya yang kamu mau di mana di pikiranmu saat ini. Makanya berpikirlah yang baik-baik, berpikirlah yang positif, ya. Nggak usah cemas, nggak usah ngoyo-ngoyo. Saya harus dapat milik, saya harus menjadi miliknya, saya harus bahagia karena dirinya. No, ya, bahagiakan dirimu dulu. Selama kamu tidak berbahagia, jangan harap orang-orang yang datang masuk dalam hidupmu akan membahagiakanmu. Orang-orang yang masuk dalam hidupmu yang datang itu hanya orang-orang yang memanfaatkan, menyakiti, persinggahan. Ya, kenapa? Karena kamu tidak menyayangi dirimu. Pancaran energimu sama seperti apa yang kamu rasakan di dirimu. Kalau kamu merasa tidak nyaman oleh dirimu, orang-orang yang membuatmu tidak nyaman yang akan datang padamu. Makanya buatlah dirimu nyaman, buatlah dirimu bahagia, supaya orang-orang yang datang kepadamu adalah orang-orang yang akan membahagiakanmu. Orang yang tidak penuh dengan kepalsuan. Ya. Oke, berikutnya di sini adalah Page of Pentacles. Wah, di sini jiwa yang bersedih nih. Wah, Kak Ica, saya lagi nggak punya kerja. Kak Ica, saya lagi banyak hutang, nggak ada duit. Kak Ica, saya punya duit banyak dipinjam orang, tapi orangnya malah nipu, orangnya malah nggak bayar. Kan saya sudah bilang dari dulu, nggak usah punya hutang, nggak usah memberikan hutang. Kita harus tegas pada diri kita. Kalau kita bicara tentang uang itu riskan. Ya, bisa-bisa teman menjadi musuh. Saudara bisa menjadi musuh karena duit. Ya, duit itu membantu, tapi kalau kita salah-salah kelola, dia akan bisa menimbulkan masalah. Bukan duitnya yang bermasalah, tapi ego kita. Ya. Jadi kalau memang kamu punya sesuatu yang tidak terlalu penting, jual saja. Ini kan ada angsuran ini, kartu kredit itu, terus belum lagi angsuran. Artinya gini, kita yang bikin kita menderita itu kan karena gaya hidup. Ya. Kita punya rezeki masing-masing ada, kamu jangan takut. Cuman kalau sekarang kondisinya kamu sudah terjerat hutang, kamu lihat dulu barang apa yang tidak terlalu penting dijual. Ya. Karena hati ini harus plong. Bagaimana kita mau mencari rezeki nyaman, tenang, damai kalau sedikit-sedikit telepon kapan ya bayar, kapan ya diteror-teror untuk penagihan. Stres sendiri, hatimu gak akan baik. Terus kamu janji besok-besok, kamu pikir tidur ya, besok saya dapat uang di mana ya, masih ada kurang nih. Masih ada selisih 250.000 ini kita, atau 250 juta ini contoh ya. Pusing, stres. Hatimu gak nyaman. Tiap bulan kok belum nggak rasa sudah akhir bulan ya, mau bayar lagi padahal kemarin udah bayar, ini udah masuk awal bulan lagi. Nah itu, jadi jangan berhutang. Kalau kamu punya hutang ya lunasi cepat. Apapun yang tidak kamu butuhkan di rumah kamu itu jual aja, supaya pikiranmu tenang. Selama pikiranmu tenang, rezeki itu akan masuk cepat.
Terkadang kamu merasa bahwa rezeki seret ya Kak Ica, ya karena kamu banyak pikiran. Kita banyak pikiran kan berarti kita berpikir yang lain. Tekanan. Bagaimana rezeki mau masuk kalau kita punya ada tekanan? Tekanan itu ibaratkan kita menolak. Bukan membuka, kita menutup gitu kan. Nah itu, jadi ya semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih enjoy. Kalau memang kamu punya hutang, lunasi. Berbenahlah dirimu, ya, berbenah isi rumahmu. Barang-barang mana yang pantas untuk dijual kembali, ya jual aja, nggak butuh gitu. Dibandingkan rusak karena nggak dipakai, jual aja murah. Atau setidaknya ya mungkin kalau memang Kak Ica saya nggak bisa kasih orang murah, udah saya ini aja sedekah, nggak apa-apa. Dimana kan harus menabur dulu baru kamu menuai, ya. Jadi berbenah dirimu, berbenah lemarimu, gudangmu. Apa yang bisa dijual, juallah. Apa yang tidak terlalu dibutuhkan, tidak dipakai, juallah. Untuk bisa menutupi hutangmu. Kamu lunas, happy, enjoy. Ya. Enjoy dari tekanan. Otomatis pasti paling utama itu kita sehat. Sehat dari debu ya, maksudnya contohnya. Karena kan kalau banyak barang-barang di rumah yang nggak kepake kan mungkin berdebu atau apa, sumpek, energinya juga kurang bagus. Terus sehat dari fisik dan mental. Ya, kalau tidak ada tekanan kan aduh kita biasa aduh kok saya sakit-sakit kepala ya, kok saya sakit-sakit badan ya, masuk angin atau gimana ya, padahal itu sebenarnya tekanan di mana tubuhmu bereaksi memberikan sinyal dengan sakit-sakit itu bahwa tubuhmu tuh tidak baik-baik saja, tapi terkadang kita langsung cari keluar, minum paracetamol, minum ini, padahal sebenarnya bukan dari luar obatnya, dari dalam dirimu, yaitu pikiran, tekananmu itu harus dihilangkan, rasa cemasmu harus dihilangkan. Penyakit itu bukan dari luar, obatnya dari luar, bukan. Obatnya itu dari dalam diri. Ya. Kalau sudah komplikasi kayak penyakit yang ini ya baru minta pertolongan dari luar. Kalau masih berikan sinyal-sinyal itu sebenarnya dari jiwamu. Dari pikiranmu. Kan berantai semua itu. Ya, jadi buatlah pikiranmu tenang supaya apa? Tubuhmu, jiwamu, ragamu itu sehat. Ya, itu yang tadi saya bilang berbenah. Kalau kamu punya hutang, lunasi. Kalau kamu punya piutang, dia tagih-tagih, kamu tagih-tagih, dia nggak bayar-bayar, ya udah ikhlaskan aja, itu salahmu sendiri. Siapa suruh kamu kasih dia. Itu kan dijadikan pembelajaran juga, bukan berarti dijadikan penyesalan. No. Ngapain kita mau menyesal apa yang sudah terjadi? Ya biarlah terjadi, tapi dijadikan pelajaran, bukan penyesalan. Ya, dia mau menipumu ke, dia mau apa ke, tapi itu ingat kalau kita ikhlas pasti akan balik dengan cara semesta, dengan cara Tuhan. Kamu ditipu sama si orang A, ternyata si orang B membawakan berkat untukmu. Gak usah kamu berharap si A akan syukur dia mengembalikan. Tidak, ya terserah, dia punya karma sendiri. Tapi ingat, kamu akan mendapatkan hakmu. Kalau itu milikmu, akan kembali padamu. Jangan takut. Lebih up, lebih berserah, lebih action, lebih move on, ya, supaya hidupmu jauh lebih baik. Kita lihat lagi di sini. Di sini ada King of Cups. King of Cups nih ada beberapa yang saya merasa bahwa saya takut. Ini takut kehilangan, takut, pokoknya cemas saja. Hampir mirip-mirip seperti duit ya, tapi ini lebih kompleks. Entah mungkin pokoknya ada ketakutan aja. Ini berarti mungkin kamu di kondisinya ini lagi tidak di tempat yang aman. Mungkin kamu di daerah konflik, atau mungkin memang kamu ada ambil sesuatu yang bukan milikmu dan kamu merasa ketakutan. Ini contoh ya, kalau kita mengambil hak orang lain kan kita merasa takut. Kayak macam kita mencuri gitu. Nah itu, kembalikan supaya hidupmu nyaman. Ya, seolah-olah kamu terhakimi. Ya, kalau memang kamu mengambil hak orang lain, kembalikan. Ya, minta maaf. Jangan pernah kita mengambil hak orang lain, karena semesta tahu itu bukan milik kita. Dia akan ambil milik kita untuk ditukarkan kepada orang lain lagi. Jadi kamu tuh rezekinya seret. Ya, jangan pernah ada ketakutan, kecemasan. Kenapa kamu takut? Ada semesta. Walaupun mungkin kamu sendiri nanti pun, ingat kamu ada semesta melindungimu, ada Tuhan. Kenapa kamu takut? Di sini kayak macam takut. Kamu takut apa? Kadang-kadang kita biasa berpikir itu nonton drakor, ujung-ujungnya kita mengambil ini ya, mengambil apa dibilangnya, pengalaman dari drakor. Wah, awas kamu selingkuh ya, oh begini ya, akhirnya ujung-ujungnya pasangan juga nggak nyaman, akhirnya dia selingkuh.
Gak usah nonton-nonton yang negatif atau nonton film-film horor. Kalau kamu udah tahu kamu penakut, ngapain kamu nonton-nonton film horor? Itu hanya memberikan sugesti pada dirimu untuk bisa seolah-olah itu kamu diganggu, dan akhirnya kamu memang betul-betul diganggu oleh makhluk tak kasat mata karena kamu mengundang mereka datang. Makanya jangan nonton-nonton horor ya. Hidup aja nggak beres, kita mau tambah lagi dengan di dunia nyata aja nggak beres, mau tambah lagi dengan masalah di dunia tak kasat mata ya. Atau di dunia maya ribut dengan orang di sosial media ya. Nggak usah ribut, capek, tenanglah. Nggak usah mau cari-cari penyakit. Mereka mencari penyakit, kayak kamu diam, jangan kamu tambah. Otomatis kalau kamu gubris ya bertambahlah itu ya. Tenangkan dirimu, jangan pernah mau dihasut, jangan pernah mau terhasut juga, dan jangan mau menghasut ya. Hati-hati, kita hidup di dunia ini ciptakan surga bukan neraka ya. Hidup di dunia ini sangat disayangkan kalau kita hanya tidak berbahagia. Kita hidup sementara, jadi ciptakan surgamu. Di sini Queen of Pentacle, jadilah orang yang tenang. Semesta mau bicara bahwa kamu harus tenang. Selama kamu tenang, kamu bisa mencari solusi. Ingat, jangan lari dari masalah. Setiap masalah ya membuat hatimu lega itu harus diselesaikan. Kalau kamu lari dari masalah, ingat batinmu itu nggak akan lega. Jadi setiap masalah selesaikan, jangan lari. Jangan juga pernah menghakimi. Ya, apa yang urusanmu selesaikanlah. Apa yang bukan menjadi urusanmu jangan ikut campur. Kan biasa kita mau kepo-kepoin urusan orang, ngapain? Ya, gak usah jadi pembela, gak usah menjadi penolong untuk orang lain. Kecuali kalau dia minta bantuan, oke. Tapi kalau selama dia tidak bisa tidak minta bantuan, gak usah kamu yang menawarkan. Atau malah apa, itu malah membuat mereka tertekan. Ya, jangan kita bilang itu kamu mau bantu, tapi kan kalau dia minta bantuan baru kita kan harus peka, Kak Ica. Ada beberapa orang yang memang seperti begitu, tetapi ada beberapa yang malah dia kalau orang-orang datang itu dia malah tambah stres. Nah itu ya, jadi kita nggak usah terlalu fokus pada orang lain, fokuslah pada diri sendiri. Ya, kalau dia minta bantuan dan kita mampu, kita bantu. Tapi kalau memang dia tidak minta bantuan, berarti dia masih sanggup, nggak usah dibantu. Apalagi kalau masalah pribadi, dia mau istirahat, dia mau menenangkan diri, kamu sudah kepo-kepoin, ih kamu lagi bermasalah dengan pasanganmu ya kamu, ya jangan, nanti membuat dia tambah sedih ya. Jadi tenanglah dan bisa mengontrol emosi ya. Di sini ada Eight of Swords ya. Nggak usah cepat tersinggung ya. Apapun yang terjadi, semua pelajaran. Apapun yang sudah terjadi tidak bisa kamu ulang. Baik buruknya semua adalah baik. Ingat apa yang terjadi pada dirimu, entah apapun di belakang sana yang negatif ya. Jadikan pembelajaran untuk harimu di masa depan supaya tidak terjadi lagi. Bukan menangisi, bukan merasa marah, no. Ya, atau menyesal, no. Kamu kuat, makanya semesta memberikan cobaan itu. Dan ya kalau dibilang mungkin kamu sakit hati ataupun apapun ya, dizolimi atau jangan ada kepahitan dalam diri. Ini yang tadi saya bilang ya, kamu menyimpan, akhirnya sampah-sampah duniawi itu atau energi negatif itu full di hatimu. Kamu tidak bisa mengizinkan, atau ya mungkin kamu mengizinkan tapi ternyata sudah tempatnya udah full di dalam hati, kayak macam gudang itu udah full. Bagaimana kita mau mendapatkan berkat mau masuk, bagaimana full tempatnya. Ini dua ya, entah kamu yang menolak berkat atau energi positif, ataukah memang kamu mau menerima tapi ternyata energi negatif banyak di hatimu, akhirnya penuh, jadi kamu nggak ada tempat untuk berkat masuk. Nah ini berkat ini dalam artian entah apapun ya, mungkin rezeki atau apa, kebahagiaan atau apa. Jangan pernah pendam sakit hati, jangan pernah pendam amarah. Mendam-mendam untuk apa sih? Kamu mendam-mendam itu yang bagus-bagus gitu, mendam kekayaan, kelimpahan, kebijaksanaan. Tapi kalau kamu mendam amarah, cemas, rasa sakit hati, duka, itu ngapain? Sama saja kamu membunuh dirimu. Ya. Kita bicara tentang jiwa. Jadi kamu itu yang membuat jiwamu bersedih karena dirimu sendiri. Iya kan? Bukan orang lain. Orang bisik-bisik aja kamu udah tersinggung, padahal belum tentu dia bisikin kamu. Bercerita tentang kamu gitu. Kamu aja yang terlalu baper. Hidup di dunia itu gak usah terlalu baper. Kita tuh jangan menyiksa diri kita karena pikiran kita.
Toh kalau memang seandainya pun dia cerita ke kita, ya biarin aja, hak mereka kok. Kenapa kita harus marah? Kita harus introspeksi, oh ternyata mereka nggak suka saya begini, apa benar? Oh ya memang benar, oke saya harus introspeksi. Tapi kalau tidak benar, ya udah, nanti saya buktikan kepada kamu bahwa apa yang kamu katakan itu salah. Dengan apa? Prestasi, dengan apa? Kualitas diri. Bukan malah menurunkan kualitas dirimu dengan cara marah, dengan cara berkoar-koar. Apalagi yang ini, diam-diam bersahabat tapi mendam emosi. Ini yang berbahaya, yang mendam ya. Nih, jangan memendam, seolah-olah kamu terlihat baik-baik saja padahal kamu nih ada menyiksa dirimu nih sendiri di dalam hati yang nggak kelihat ya. Nah ini kayak macam cermin gitu kan. Jangan, itu sama saya menyiksa dirimu karena dirimu sendiri bukan orang lain. Terkadang kita menyalahkan orang lain padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya kita lah yang menyakiti diri kita sendiri. Jiwa kita tersakiti karena kita sendiri. Tapi malah menyalahkan orang lain. Ah itu karena dia, itu karena dia. Ya, jangan menyalahkan orang lain. Tapi lihatlah dirimu, kamu sudah benar tidak mengurus dirimu. Kalau memang kamu sayang dirimu, ya perlakukan dirimu yang baik, ya. Dan di sini terakhir ada Queen of Cups. Wah, di sini ada beberapa yang mungkin bersedih nih kayak macam menyesali ya. Ya, di sini ada beberapa yang mungkin terbangkit secara spiritual juga. Kamu mungkin merasa lelah ya. Ya, dimana jiwa bersedih ini ibaratkan kamu kayak macam sudah nggak mau dekat orang, apa ya, bukan nggak mau dekat orang tapi kayak ingin menyendiri gitu ya. Lelah. Saya merasakan di sini ada beberapa yang terbangkit secara spiritual karena ada masalah bertubi-tubi. Ya kamu istirahat saja dulu. Ya, yang dimana kamu ingin lebih dekat dengan semesta. Ya, waktu istirahat itu kamu pakai untuk lebih dekat dengan semesta. Ya. Tidak usah banyak pikir. Semua yang terbaik untukmu. Apa yang kamu diambil saat ini berarti yang tidak terbaik. Dia akan memberikan yang terbaik untukmu suatu saat nanti. Kalau kamu lelah, istirahat, itu manusiawi kok. Kita rasa sedih bisa. Kita rasa galau juga nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Itu manusiawi kalau kita bicara sedih. Ya, tetapi jangan terlalu lama atau mendalami. Karena sama saja menyakiti dirimu sendiri, jiwamu. Ya, apalagi kalau kita malah menghakimi diri sendiri. No, dirimu itu sangat rentan. Kamu harus menyayangi. Kenapa kamu menyayangi orang lain, dirimu kamu gak sayangi? Malah kamu menghakimi. No, jangan pernah menghakimi dirimu. Jagalah dirimu, jagalah jiwamu. Ya, kalau lelah, capek, istirahat. Ya, jangan memaksakan diri. Kalau memang kamu sekarang kondisinya tidak nyaman bersama orang-orang di terdekat kamu, ya ambillah keputusan untuk bisa lebih sendiri, bermeditasi ataupun apapun yang bisa membuatmu nyaman, atau menghindar dari orang-orang itu, karena circle itu menentukan kamu juga, ya nasibmu. Dimana carilah orang-orang yang se-circle dengan dirimu, sevibrasi dengan dirimu, supaya kamu nyaman, tenang, dan hidup bisa lebih bahagia. Ciptakan surga di bumi ini selama kamu hidup. Jangan malah pusing, stres, malah menciptakan neraka, tapi ciptakanlah surga. Di mana? Ya dari dirimu sendiri, di bumi ini, dari pikiranmu, dari perilakumu, dari ucapanmu, ya. Oke, semoga resonate ya. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak, saya sudah menarik energinya dari zodiak dulu. Oke, di sini ada huruf I, ada huruf N, ada huruf G, R, ada F, ada huruf D, P, O, ada L, ada A, ada huruf B, H, ada huruf J, E, C, G, M, ada huruf V,
K, S, dan huruf A-nya double, energinya up ya. Oke, jadi di sini koneksi untuk inisial di mana kamu terkoneksi dengan orang-orang yang mungkin membuatmu terluka, menjadi toksik buatmu dan menghakimimu atau membuatmu tidak nyaman, di mana inisial mereka adalah IN, G, RF, D, P, O, L, A, B, H, J, E, C, G, M, F, K, S, dan A ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak ya, kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya, di mana saya sudah menarik energinya di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Scorpio. Ya maaf, blitznya mati ya. Semoga tetap bisa melihat dengan baik dan mendengarkan suara saya dengan jelas. Dimana kamu terkoneksi dengan juga ada Libra, ada Taurus, ada Aries, Cancer, Gemini, Leo, dan Aquarius. Dimana di sini ya kamu terkoneksi dengan zodiak Scorpio, Libra, Taurus, Aries, Cancer, Gemini, Leo, dan Aquarius. Dan terakhir ya, semoga resonate juga. Saya mau menarik 2 kartu dari sini. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang jiwa yang bersedih, ini lebih ke kamu ya, tuh. Ya, pergilah dari orang-orang toksik ya. Seven of Swords. Kalau orang toksik berarti itu bukan tempatmu. Carilah tempatmu di mana ada kedamaian, di mana ada cinta kasih, di mana ada pelangi, di mana ada kegembiraan, di mana hidupmu penuh dengan warna. Ya, kamu harus keluar dari sini. Harus berani. Ya. Ingat yang tadi saya bilang, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Jadi, fokus pada dirimu. Harus berani mengambil keputusan, berani melangkah, berani bertanggung jawab, berani mengambil resiko. Ya. Kalau memang kondisinya kamu tidak baik-baik saja, berarti situasi dan kondisi dan hatimu tidak baik-baik saja. Karena itu terpancar dari hatimu. Tetapi kalau kamu tahu bahwa ini yang terbaik untuk diriku, berarti tempatmu di situ. Pertahankan di situ. Ya. Semesta mau sampaikan untuk lebih bisa mengenal dirimu. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Dan lebih menyayangi, mencintai diri sendiri sebelum kamu menyayangi dan mencintai yang lainnya. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.